semuanya, kali ini kita akan bahas tentang hukum dasar kimia. Ternyata banyak reaksi dan zat-zat kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada kayu yang dibakar, kemudian juga ada air. Nah, yang pertama kita akan bahas hukum kekekalan massa atau disebut juga dengan hukum Lavoisier. Hukumnya berbunyi bahwa dalam sistem tertutup, massa total zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Di sini contohnya adalah ketika pembakaran kayu. Nah, saat kayu dibakar, reaksi sederhananya seperti ini. Jadi, kayu direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan abu, CO2, dan H2O. Nah, massa kayu dan massa oksigen ini nanti totalnya akan sama dengan massa abu dan massa karbon dioksida dan massa uap air. Ini menunjukkan adanya hukum Lavoisier. Nah, di sini coba yuk kita lengkapi tabel ini. Di sini ada massa hidrogen, ada massa oksigen yang nanti akan membentuk senyawa air. Nah, yang perlu diperhatikan adalah massa hidrogen dan massa oksigen nanti totalnya harus sama dengan massa airnya. Coba ya kalian pikirkan dan lengkapi tabelnya. Nah, setelah kita hitung ternyata untuk yang pertama di sini massa airnya diperoleh adalah 1 ditambah 8 yaitu 9 gram. Kemudian yang kedua di sini yang ditanyakan adalah massa oksigennya. Berarti 18 dikurangi 2 yaitu 16 gram. Dan yang terakhir massa hidrogen diperoleh dari massa air dikurangi massa oksigen yaitu 4 gram. Selanjutnya adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, di sini contohnya adalah air dengan rumus kimia H2O yang tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, massa hidrogen dibandingkan dengan massa oksigen dalam senyawa H2O akan selalu tetap. Nah, berarti dari manapun sumber airnya, maka perbandingan massa hidrogen dan massa oksigennya dalam air akan selalu tetap ya. Nah, sekarang perhatikan massa hidrogen dan massa oksigen dalam air ini ya, sesuai dengan tabel. Nah, coba kalian pikirkan, berapa sih perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen dalam air? Nah, ternyata jawabannya adalah 1:8. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum ini berbunyi bahwa apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut dibuat sama atau tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini saya akan mengambil contoh air dengan rumus kimia H2O dan hidrogen peroksida dengan rumus kimia H2O2. Nah, kalian tahu ya bahwa kedua senyawa ini tersusun dari unsur yang sama, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, coba yuk kita buktikan apakah hukum Dalton ini berlaku. Nah, di sini kalian perhatikan ya bahwa pada senyawa H2O massa H dibandingkan massa O adalah 1:8. Sedangkan dalam senyawa H2O2 massa H dibanding massa O adalah 1:16. Nah, jika massa hidrogen ini sudah sama, maka kita dapat membuat perbandingan antara massa O dalam senyawa H2O dan senyawa H2O2. Nah, coba kalian pikirkan berapa sih perbandingannya? Nah, ternyata perbandingan massa O-nya adalah 1:2. Ingat ya, perbandingannya harus bulat dan sederhana. Nah, di sini ada contoh soal yang lain, yaitu belerang dan oksigen dapat bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Kita sebut sebagai senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, ternyata kadar belerangnya yaitu 50% pada senyawa 1 dan 40% pada senyawa 2. Nah, kemudian ditanyakan berapa sih perbandingan massa oksigen dalam senyawa 1 dan dalam senyawa 2? Nah, pertama kita coba yuk kita buat dulu tabelnya supaya lebih mudah. Nah, di sini bisa kita tuliskan senyawa 1 dan senyawa 2. Dalam soal diketahui bahwa kadarnya yaitu 50% untuk senyawa 1 dan 40% untuk senyawa 2. Nah, ketika kita sudah mengetahui kadar belerang, maka kita bisa menghitung kadar oksigen. Karena totalnya harus 100%, maka massa
atau kadar oksigen dalam senyawa 1 adalah 50% dan senyawa 2 yaitu 60%. Nah, coba ya sekarang kita buat perbandingannya, 50 banding 50 dan 40 banding 60, atau bisa kita sederhanakan menjadi 5 banding 5 dan juga 4 banding 6. Nah, untuk mencari perbandingan massa oksigen, maka massa unsur yang lain, yaitu dalam hal ini adalah belerang, harus dibuat sama. Nah, bagaimana ya cara membuat samanya? Nah, untuk yang senyawa 1 kita perlu mengalihkan dengan angka 4, sedangkan yang senyawa 2 perlu kita kalikan dengan angka 5, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil bisa kita perhatikan bahwa massa belerangnya sudah sama, sehingga massa oksigennya tinggal kita bandingkan. Nah, ternyata massa oksigen dalam senyawa 1 dibandingkan dengan massa oksigen dalam senyawa 2 yaitu 2 banding 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Atau dengan kata lain, perbandingan volume gas nanti akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, di sini contohnya adalah reaksi N2 dengan H2 menghasilkan NH3. Setelah disetarakan, ternyata koefisiennya adalah 1, 3, dan 2. Nah, perbandingan koefisien ini menjadi perbandingan volume. Jadi, kalau volume N2-nya adalah 1 liter, berarti H2-nya adalah 3 liter dan NH3-nya adalah 2 liter. Begitu juga jika volumenya kita ganti untuk N2 menjadi 2 liter. Nah, untuk yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro. Sini dia menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume sama akan mengandung jumlah partikel yang sama pula. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu reaksi N2 dengan O2 akan menghasilkan 2NO. Untuk perbandingan volumenya yaitu 1 liter banding 1 liter dan 2 liter. Maka perbandingan partikelnya adalah misal N molekul untuk N2, maka O2-nya juga adalah N molekul, sedangkan untuk NO-nya adalah 2N molekul. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.